Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi Martabak Senin Kamis. Mari kita bahas kesehatan Senin Kamis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, Mas Fajar namanya. Gimana kabar Mas Fajar hari ini? Alhamdulillah, untuk sekarang sehat Pak. Cuman ada sedikit masalah nih Pak. Lutut saya kok nyeri ya. Kemarin sih habis main bola emang, lagi kayak cedera nih Pak Yuli. Oh, biasa main bola di mana memang? Aku sih biasa main bola daerah Grand Wisata Pak Yuli, di daerah Bekasi lah pokoknya. Terus kenapa sampai bisa tuh lututnya jadi nyeri? Nah, gini nih Pak Yuli ceritanya. Kemarin kan, nama aku kan biasanya kan jadi center back nih, biasanya stopper lah ya. Nah, habis itu ketika ada biasa lawan lah, namanya kita nyetopin. Nah, beradu lah tuh Pak Yuli sama lawan. Kebetulan langsung kena nih lutut. Waduh, pas lagi itu terjadilah tuh namanya tabrakan. Nah, akhirnya sampai sekarang masih nyeri nih Pak Yuli. Oke, kebetulan memang kali ini kita mau bahas nih tentang nyeri lutut. Oke. Biasanya kalau Fajar pas nyeri gitu, penanganannya seperti apa? Oke, kalau aku sih biasanya ya, kalau kena nyeri atau kesleo, biasanya itu langsung ke tukang urut tuh Pak Yuli. Jadi aku langsung bawa ke tukang urut. Ya emang sih jadi sakit. Kadang ya namanya urut ya tergantung cocok-cocokan lah gitu Pak Yuli. Nah, Jar, ngomongin perkembangan zaman nih. Tahu nggak kalau sekarang ini ada pengobatan untuk masalah nyeri lutut, namanya itu radiofrekuensi ablasi. Tindakan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Wah, cepet tuh. Jadi Fajar udah nggak harus urut-urut lagi tuh. Pak Yuli, kan saya orang awam kali ya. Itu radiofrekuensi ablasi itu dari penjelasan tersebut bisa dijelasin ulang nggak dalam untuk orang awam kayak saya gini Pak Yuli? Jadi ada kayak semacam alat radiofrekuensi gitu ya, yang nanti akan mengalirkan gelombang listrik gitu, atau gelombang radio gitu ya, yang ditujukan ke jarum. Nah, jarum ini nanti yang dipasangkan di saraf misalkan di lutut, dokter akan menempatkan di bagian bawah atau atas gitu kan. Nah, harapannya setelah ada aliran dari si mesin radiofrekuensi itu ke jarum, nanti rasa sakit yang ada di lutut ini akan hilang gitu. Oke, itu sakit nggak tuh Pak Yuli? Kan kalau itu katanya dimasukin ya Pak Yuli. Nah, itu sakit nggak tuh Pak Yuli? Kalau sakit atau enggak, biasanya si dokter akan memberikan kayak semacam obat sedasi lah gitu untuk penenang. Nah, jarum pun yang digunakan kan kecil kan, jadi rasa sakit itu nggak berlebihan lah dibandingkan dengan rasa sakit yang ada pada lututnya ketika sebelum dilakukan terapi. Nah Pak Yuli, dari tindakan tersebut kira-kira setelahnya itu bakal kambuh lagi nggak Pak Yuli? Oke, kalau untuk kekambuhan kemungkinan harus melihat dari sisi tingkat keparahan penyakitnya gitu ya. Jadi yang saya tahu sih ya, kalau untuk mengatasi nyeri lutut, dokter itu akan melihat dari kondisi penyakitnya. Penyebabnya itu apa? Kalau misalkan kayak tadi tuh kan Fajar cedera, jatuh karena kesenggol pas lagi main bola gitu ya. Di kedokteran biasanya akan melihat nih, tahapnya pertama mungkin di awal akan diberi obat biasa gitu Jar, biar nggak nyeri lah ya. Iya, biar ngurangin nyerinya atau ngurangin misalkan karena bengkaknya gitu kan jadi nyeri. Nah, itu yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, ketika pada kondisi tertentu ya yang menyebabkan nyeri lutut, nah peran radiofrekuensi ini tuh tadi ada. Untuk terapi radiofrekuensi sebenarnya efektif, bisa menghilangkan nyeri tuh bisa sampai di angka mungkin kalau tahun ya
1 tahun lah bisa hilang untuk rasa sakit yang misalkan akibat osteoartritis misalkan. Nah, itu bisa sampai 1 tahun hilang. Tapi lagi-lagi balik ke kondisi medis nih. Dokter yang bakal bisa nentukin. Nanti dokter bakal menjelaskan ke pasiennya gitu ya. Untuk kasus ibu ini kemungkinan nanti akan ada nyeri lagi Di berapa? tahun sekian Oke. gitu kan. Atau ini sembuh Bu, jadi nggak ada masalah nih setelah radiofrekuensi bakal lebih baik lagi, nggak seperti sebelumnya. Seperti itu sih Jar. Jadi dokter yang lebih tahu tentang kondisi itu tuh. Oke, berarti itu tergantung tingkat keparahan sakitnya ya Pak Yuli? Iya betul. Oke. Kenapa nggak dari dulu ya? Kalau tahu gitu kan saya langsung kesini nih, biar saya, bawa orang tua juga. Kemarin orang tua juga kayaknya juga sakit juga tuh, lututnya kecapean mungkin, atau namanya udah tua kan mungkin gitu sih Pak Yuli. Iya. Kalau dari gambaran tadi gitu kan, tertarik nggak nih misalkan Fajar punya nyeri lutut gitu kan, atau ada kerabat yang punya nyeri lutut untuk direkomendasikan pengobatan radiofrekuensi ini, Jan? Nah, kalau saya sendiri nih Pak Yuli ya, kayak tertarik banget nih Pak Yuli. Saya pengen nyoba nih untuk lutut saya sama orang tua saya nih Pak Yuli. Nah, sebelum itu Pak Yuli, ada tips nggak sih Pak Yuli ketika untuk kita tuh, untuk teman-teman lah yang nonton ya, apa sih biar nggak kita gampang kena nyeri itu Pak Yuli, itu tips-tipsnya? Nyeri lutut. Oke. Kalau untuk nyeri lutut sebenarnya biasanya tuh yang paling berhubungan adalah berat badan tuh. Jadi ngaruh juga ya Pak? Kalau berat badannya berlebih gitu kan ya, beban lutut kan jadi lebih kan. Oh iya. Nah, di situ nanti risiko untuk mengalami kemungkinan cedera atau kemungkinan nyeri lutut itu tinggi. Jadi yang mungkin yang pertama yang paling disarankan dokter adalah ya tadi itu tuh, buat ngurangin berat badan, misalkan berat badannya berlebih. Nah, yang kedua adalah pastinya ya ketika kita mau melakukan olahraga apapun gitu kan, peregangan, pemanasan stretching itu penting lah. Okay, Ya, stretching penting, dulu ya. penting buat dilakukan. Jadi pas nanti misalkan ada benturan pun itu udah siap lah ya. Udah lebih siap lah. Nah, mungkin itu. Kalau tips yang lain kita mending tanya ke pakarnya nih, ke dokternya langsung tuh. Jadi setiap orang yang mempunyai nyeri lutut pasti treatmentnya pun akan berbeda. Rekomendasi dari dokter antara Fajar misalkan yang punya nyeri lutut sama neneknya, pasti pencegahannya akan disampaikan berbeda gitu loh. Terapinya juga sama. Mungkin Fajar seperti ini aja nih, cukup pakai obat aja. Nanti orang tua mungkin butuh terapi seperti radiofrekuensi tadi. Jadi prinsip terapinya di klinik patella ya, yang saya tahu sangat individual. Jadi tergantung dari sisi pasiennya nih, seperti itu ya. Nah, kebetulan banget kan lagi bulan Ramadan nih. Biar ibadahnya lancar, neneknya, saudaranya misalkan ya, nggak ada salahnya nih datang ke klinik patella. Dokternya profesional gitu kan, tenaga kesehatannya juga profesional, dan yang penting teknologinya nih canggih banget. Makasih buat Fajar atas waktunya di Martabak Senin Kamis. Sama-sama Pak Yuli, terima kasih banyak juga informasinya, ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Ya, sekian dulu, kita akan ketemu lagi di sesi Martabak selanjutnya. Bulan Ramadan ini, Lamina mau bagi-bagi rezeki nih. Caranya gampang banget.
Jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Apa saja manfaat dari radiofrekuensi ablasi? Nah, kalau kalian tadi nonton videonya dari awal sampai akhir, pasti tahu deh jawabannya. Pemenang akan diumumkan di Instagram Lamina. Jadi, jangan lupa untuk follow Instagram Lamina ya.